ibadah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Teman yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kajian mengenai doa ini. Dan kita akan sampai ke bab doa orang yang safar. Saya hanya paling beberapa sumber dan tidak semua sumber yang saya ambil karena juga kemarin keterbatasan waktu tugas. Hanya saya mengutip beberapa ayat di sini. Buka saja tadarusnya surat Az-Zukhruf ayat ke 12 saja, dari 12. Baca dulu bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallazi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaytum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Perhatikan terjemahannya. Dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan dan menjadikan kapal untukmu dan kawan ternak yang kamu tunggangi, agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu mengucapkan Maha Suci Allah yang telah menentukan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu untuk menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Tuhan kami. Az-Zukhruf ayat 12 sampai 14. Ini beberapa dari doa ketika safar. Ini ada hadis. Sebelum kita bahas lebih lanjut, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlumi wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala walidihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dia bersabda, Rasulullah SAW, 3 doa yang diijabah, yaitu tidak ada keraguan padanya. Jadi tidak ada keraguan pada doa yang adalah diucapkan atau dipanjatkan oleh ketiga orang ini. Yang pertama adalah doa orang yang dizalimi. Yang kedua adalah doa orang yang safar atau bepergian, musafir, dan yang ketiga adalah doa orang tua terhadap anaknya. Jadi ini hadis di mana dari 7 kelompok yang orangnya itu ketika berdoa Allah pasti mengijabahnya, menerima dari doa tersebut. Berarti kita sudah dapat poin yang ke-6 ya. Dari yang 5 sudah, sekarang yang ke-6 yaitu poinnya yaitu doa orang musafir gitu. Jadi ada
kesempatan ketika kita bepergian kemanapun gitu. Bahkan ada suatu riwayat dalam Hisnu Muslim ada doa pergi ke masjid gitu ya. Itu pun ketika dalam perjalanan adalah salah satunya memang bagaimana para nabi juga berdoa dalam perjalanannya. Ini menunjukkan bahwa bagaimana begitu istimewanya doa yang safar itu. Kita lihat, nah yang tadi surat yang tadi di sini adalah doa ketika Rasulullah menaiki hewan ternak. Disebutkan dalam riwayat itu unta, dalam riwayat yang sahih. Maka ketika Rasulullah naik ke punggungnya, jadi berdoa, yaitu Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi ini doa ketika naik kendaraan. Tentunya kenapa dikiaskan seperti itu? Masuk angin maksudnya? Karena tentunya ketika hal itu adalah sebuah kendaraan pada masa yang lampau, pada masa lalu, yaitu kuda, onta itu. Makanya sekarang juga adalah kendaraan. Karena itu ulama salaf sebagian memang memakai doa ini. Dan juga ada juga yang naik kendaraan kemudian bismillah itu. Ada yang tasbih hanya subhanallah saja itu dalam Hisnu Muslim itu. Hisnu Muslim kalau sudah tahu itu adalah karangan Said bin Rauf Al-Qatani, orang Arab. Jadi beberapa doa yang memang adalah tasbih ketika naik kendaraan itu. Karena hakikatnya tasbih itu ketika mengucapkan syukur itu, sebagaimana juga tidak hanya alhamdulillah saja gitu ketika bersyukur, tapi adalah sujud syukur gitu. Maka tentunya sujud itu adalah biasanya doa, yaitu adalah tasbih gitu. Hanya kalau sujud syukur tidak disyaratkan baca doa apapun. Tapi kalau sujud biasa baca tasbih gitu. Juga ketika surat An-Nasr itu adalah ketika kemenangan Fathul Makkah atau pembebasan Fathul Makkah, maka tasbih bihamdika itu, yaitu adalah bertasbih gitu, dengan memujinya gitu, bertakbir dan meminta ampun kepadanya gitu. Jadi sangat dianjurkan, diantaranya adalah tasbih, yaitu minimal baca subhanallah ketika naik kendaraan. Ini memang penjelasannya jadi adalah bagaimana adalah Allah sudah menentukan, karena tidak gampang untuk sebuah kendaraan, apalagi kuda gitu ya. Kuda itu biasanya menuruti majikannya gitu. Kalau majikannya turun, kudanya itu agak permainkan cara maju, cara berlarinya itu agak permainkan gitu. Atau ketika gagah berani kendaraannya itu, barulah kuda itu mengikuti siswanya gitu. Karena tidak gampang gitu menggunakan suatu hewan gitu. Ketika itu mudah saja gitu. Karena itu memang luar biasa doa ini. Maka ketika itu adalah ketika Rasulullah naiki atas kendaraan pesawat tenang, karena ada hikmahnya gitu. Karena itu bertasbih gitu.
dia sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin gitu. Karena ini adalah sebelumnya tidak mampu menguasainya gitu. Karena itu penunggang kuda itu sebenarnya ketika belajar pacu kuda, orang itu belajar spirit, belajar manajemen diri gitu. Sebagai pemimpin, siapa yang dipimpin? Kuda itu sendiri. Makanya ketika mengadakan perjalanan naik kuda, maka dia adalah saya memimpin kuda itu sendiri. Gitu. Makanya inilah kenapa dia itu adalah bisa menguasai kuda itu. Ini adalah mengenai pembelajaran yang sangat lama gitu, dengan kuda gitu. Karena yang namanya kuda itu adalah memang tidak seperti sapi gitu atau domba gitu. Tapi kuda itu bagaimana lebih bertarung gitu, jiwa petarungnya lebih besar daripada domba gitu, daripada kambing gitu. Nah, begitulah. Jadi kenapa karena itu juga doanya juga lengkapnya inna ila rabbina lamunqalibun gitu. Dan sebelumnya kami akan kembali kepada Tuhan kami gitu. Karena kalau misalnya tidak menjinakkan hewan itu bakal terbalik gitu. Kalau kuda itu sudah tidak jinak, kuda itu bakal menjatuhkan si tuannya gitu. Karena tidak jinak gitu. Di sini ada kata lamun qalibun gitu. Lafaz lamun qalibun gitu. Qalbun gitu. Qalbun itu adalah asal katanya bolak-balik gitu. Bolak-balik gitu. Karena kalau menjinakkan seseorang pastinya menjinakkan yang bolak-balik dalam dirinya gitu. Ya, itu adalah hati gitu. Biasanya qalbun gitu. Tapi ini bicaranya adalah ekor hewan gitu, seekor kuda gitu contohnya. Karena kalau tidak menguasai si kuda itu bakal dibalikin situannya itu. Oleh karena itu doanya lengkapnya fa inna ila rabbina lamunqalibun. Juga kendaraan juga ketika Allah menghendaki si pengendara atau penumpang ketika menghendaki ada sebuah musibah, kecelakaan, tabrakan dan seterusnya gitu. Karena itu doanya lengkap inna ila rabbina lamunqalibun gitu. Berserah diri atas apa yang nanti akan terjadi ketika Allah sudah memperjalankan kita gitu, dalam sebuah kendaraan, maka kita harus berserah diri. Makanya berdoa ini sangat dianjurkan sekali gitu. Karena dengan itulah berserah diri gitu. Kita tidak tahu apa kejadian ketika di kendaraan gitu, baik di mana pun saja gitu, ketika di udara atau di darat gitu, atau di air gitu ya. Itu kita tidak tahu kejadiannya. Makanya kita berdoa supaya kembali kepada Allah gitu. Karena kalau tidak kalau kita tidak bisa menjinakkan sebuah kendaraan itu, kalau kita tidak memenuhi baik itu dari motor ataupun mobil gitu dan seterusnya, tidak adalah tidak lancar gitu, atau misalnya dengan kendaraan tertentu, maka itu akan jadi celaka. Makanya berdoa gitu. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu adalah hikmah kenapa ayat ini adalah disambung dengan ayat seterusnya gitu. Jadi bukan hanya syukur, bukan hanya meninggikan Allah gitu. Bukan hanya meninggikan Allah karena sudah bisa mengendarai kendaraan ini, tapi berdoa gitu, supaya ketika berdoa adalah bagaimana dengan doa itu mudah-mudahan agar nanti
tembaknya adalah kita tahu gitu, agar gitu ya, memakai huruf-li gitu. Jadi ada, kalau bahasa Arab itu ada jar gitu. Tapi di sini yang ditunjukkan adalah bukan kepada suatu apa isim, tapi ini pekerjaan gitu, dulu gitu ya, kita tahu yaitu jadi supaya ketika itu adalah bagaimana agar benar-benar yaitu mudah-mudahan gitu, adalah kembali kepada Allah gitu. Terus terima gitu. Walaupun meninggal setelah kecelakaan gitu. Nah di sini juga ada beberapa keterangan juga. Nanti kita akan masuk beberapa hadis yang menyebutkan bagaimana tujuh kelompok yang ijabah doanya. Sedangkan tentunya dengan hadis yang tadi dan juga ayat yang tadi kita ya sedikit sudah paham bagaimana doa seorang yang musafir gitu, doa orang-orang yang musafir. Oleh karena itu misalnya ketika sedang lelah atau bagaimana keadaannya bisa singgah sedikit gitu, kemudian berdoa, itu sangat dianjurkan gitu. Nabi Ibrahim juga ketika itu meninggalkan anaknya Ismail beserta Siti Hajar ketika itu gitu, bersama Siti Hajar dan juga Ismail ditinggalkan. Maka sebelumnya Nabi Ibrahim berdoa supaya Mekah ini dijadikan kota yang dimana tempatnya itu disebut juga ketika itu adalah sholat di maqam Ibrahim gitu. Karena Nabi Ibrahim ketika itu sedang sholat dan juga berdoa, itu menyempatkan dia dalam perjalanan meninggalkan istri dan anaknya gitu, kemudian berdoa gitu supaya Mekah ini saya nanti ditempati untuk sholat gitu, untuk sholat dan untuk mengagungkan Allah gitu. Dan sekarang sudah bagaimana begitu megahnya Mekah dijadikan tempat haji dan juga umrah, apalagi tentunya dengan ibadah yang di dalamnya baca Quran ya sudah jelas ya, salat dan sebagainya. Maka itu adalah salah satu sunnah dari para nabi, adalah berdoa ketika sudah berdoa di perjalanan. Jadi kalau kita singgah ketika perjalanan bukan hanya karena kelelahan, tapi bukan hanya istirahat, tapi lebih bagus itu berdoa gitu. Ada beberapa hadis, memang saya belum menyebutkan dari beberapa istimewaannya doa. Di antaranya bagaimana azab bagi orang yang tidak berdoa adalah alladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Itu sesungguhnya mereka yang sebenarnya tidak menyembahku, maksudnya an ibadati ini adalah kepada doa itu, karena adalah bagaimana ada ayat walaupun Faqala Rabbukumud uni astajib lakum. Doalah kepadaku, saya akan aku kabulkan doamu. Maka ibadah sendiri adalah doa. Jadi orang yang tidak berdoa inilah adalah bagaimana yang takbirun, orang-orang yang sombong. Nah, karena itu tidak cukup ketika hanya memuji Allah saja, tapi tidak meminta kepadanya gitu.
sama saja hanya meminta kepada Allah, tapi hanya meminta tidak memujinya, itu adalah sama kecelakaannya gitu. Karena yang namanya doa itu adalah dengan bil hamdi, yaitu adalah dengan memujinya, dan juga adalah nasta'in gitu. Atau iya karena wa iya karena saya gitu. Sudah kita sering gitu ya baca itu, karena kita ternyata dalam sholat gitu ya berdoa, atau ternyata ketika sholat itu adalah bagaimana ketika berdiri Fatihah gitu ya, setelah doa kita doa Fatihah gitu. Di antaranya adalah ya karena bahwa iya karena saya gitu. Ini istimewanya doa itu. Jadi seragam dengan menyembah kepada Allah, memuji dan berdoa kepadanya. Yang kedua adalah bagaimana saya dulu najahan namada kiri, yaitu masuk ke neraka jahanam dengan zina, karena dia sedang menyombongkan dirinya kepada Allah, bagaimana dengan sombongnya sampai dia tidak mau berdoa kepada Allah. Nah itu ancaman tarjih doa ya. Nah, karena itu doa ini adalah sebuah takarrub kepada Allah untuk mendekatkan diri gitu. Baik setelah tahajud juga gitu. Itu disunahkan doa itu dengan lama gitu. Dengan lama, bahkan Rasulullah itu dalam beberapa riwayat, yaitu ketika malam terakhir dengan 11 rakaat, kemudian dia berdoa, yaitu Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna sampai la haula wala quwwata illa billah. Teruskan lagi istighfar 2 tahun. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum la atubu ilaihi. Innallaha wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaihi, dan seterusnya sampai pada akhirnya dia memetik atau ayat-ayat Al-Quran bagian jadi doanya gitu. Termasuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Diteruskan dengan doa dengan bahasanya sendiri. Nah itulah bagaimana tahajud gitu ya. Gitu. Hanya kita jarang gitu ya. Apalagi tahajud dengan 11 rakaat paling berat gitu ya. Karena 11 rakaat itu bukan sesuatu yang minimal, maksimal 11 rakaat itu. Karena tidak hanya dengan Fatihah 3, ada juga yang riwayat itu macam-macam gitu. Ada yang 2, kemudian 9 gitu. Dan seperti itu, bahkan ada yang zikirnya didahulukan setelah Isya, kemudian 8 rakaatnya setelah bangun dengan wudu 8 rakaat dilanjutkan lagi gitu. Macam-macam gitu riwayatnya gitu. Nah, karena itu minimal tahajud 3 rakaat saja gitu. Dapat sahnya kalau 3 rakaat gitu kan. Apalagi dalam hadis itu 1 rakaat gitu. Ya itu pun kalau telat gitu ya. Kalau telat ya ketika waktu subuh gitu. Ya 1 rakaat lah minimal gitu. Atau ada setengah jam lagi subuh ya 5 rakaat gitu. Pasang dengan doa gitu. Seperti itu. Minimal ketika sebelum subuh itu ada doa gitu. Jangan ketika enak-enak bangun-bangun subuh gitu. Ketika kita kebelah subuh, setelah kebelah subuh, hoai gitu. Gitu. Karena hoai itu adalah sesuatu yang dilarang gitu. Menguap itu sesuatu yang dilarang dalam sholat gitu. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan bagaimana sholatnya itu tidak benar apabila menguap gitu, sesuatu yang makruh gitu dalam sholat gitu. Ya, karena itu berdoa gitu. Karena sebetulnya ketika waktu itu adalah waktu bagaimana Allah dengan rahmatnya turun gitu. Rahmat Allah turun gitu. Dan ya turun dan rahmat Allah gitu. Ya hadis-hadisnya
lahu arba'ah. Masalah aku akhir. Jadi teman yang akhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Jadi sesuai dengan ayat yang tadi, karena ibadah itu adalah ibadah. Karena doa itu ibadah, maka doa itu baru unsur ibadah, yaitu bentuk inti dari ibadah itu sendiri. Ini hadisnya marfu, artinya serahkan gitu. Karena ada riwayat yang mana kalau hadis itu ada yang marfu serahkan ya hadis kanan. Jadi doa itu adalah ibadah dan juga bagaimana unsur inti dari ibadah itu sendiri. Karena dari hal yang kecil, dari masuk WC saja berdoa, sampai untuk negeri ini saja berdoa. Gitu. Itulah bagaimana doa itu adalah kompleks global kehidupan seluruh umat muslim. Gitu. Tidak terlepas dari doa kepada Allah. Itulah gitu. Bagaimana doa yang luar biasa, zikir pagi petang gitu ya. Bahkan saya kemarin saja saya lupa hanya berdoa sedikit saja itu lewat zikir, wah sudah hancur gimana gitu ya. Hanya sedikit saja berzikir berdoanya ketika pagi saya hanya mengucapkan beberapa doa, lewat saja beberapa doa lagi sudah hancur itu hancur. Petangnya juga itu adalah doa itu, karena ada juga yang bagaimana doa yaitu doa itu mengajak, doa itu bagaimana mengajak kepada Allah agar dia mengijabah atau mengabulkan doa. Itu adalah bagaimana mengabulkan doanya, mengabulkan permintaannya, gitu. Walaupun tidak saat itu dikabulkan, bagaimana dulu kajian kita adalah bagaimana bisa terjadi ketika itu atau ketika berapa kemudian, atau diganti di akhirat, atau diganti dengan yaitu tidak terkena musibah. Jadi minimal kalau kita tidak celaka di perjalanan, kita sudah dijamah doa kita, sudah selesai itu. Luar tadi karunia Allah itu luar biasa ya. Nah itu juga ada riwayat juga ketika hujan yang terjadi seperti ini dalam beberapa kitab juga hadis memang disebutkan ijabah doa ketika hujan, apalagi ketika dalam perjalanan kemudian berdoa dalam hujan, karena termasuk doa yang bagaimana prinsip beberapa dari Abu Hurairah Bapak juga tidak ada satupun akal yang penting dia melakukan doa. Jadi doa itu hal yang paling akal dan paling mudah. Jadi merasa amalan doa itu akal karena bagaimana seluruh kehidupan orang harus seperti dengan akal.
ya.